Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kebaktian lansia online. Apa kabar Bapak Ibu? Semua sehat kan? Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, kiranya ibadah online ini bisa memberikan sukacita dan kekuatan buat iman kita. Ibadah kita kali ini temanya adalah tetap berkarya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono. Mari kita awali dengan bersama menyanyi Hati Senang. Memang Bapak Ibu, kita harus selalu ingat firman Tuhan yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, jangan lupa tetap bersukacita, tekun berdoa, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ampunilah kami kalau kami sering kali mengeluh ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Ajar kami selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami juga untuk tekun berdoa dan tekun membaca firman Tuhan dalam kondisi tinggal di rumah saja. Kiranya Tuhan hadir dalam hidup kami dan memberkati ibadah online kami, sehingga dapat menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Di depan
Bapak Ibu, ujian tadi mengajak kita agar kita dapat terus menyanyi. Sekalipun kita masih berada di tengah badai COVID-19, biarlah kita dapat mengatakan haleluya. Mari kita mendengar kesaksian teman-teman kita sementara harus tinggal di rumah saja. Shalom, selamat pagi Opung, Oma, Opa, luar biasa. Hari ini kita boleh bertatap muka, walaupun kondisinya hanya dengan online, kita boleh tetap masuk di dalam kebaktian lansia di GKI Delima. Sungguh luar biasa, Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Satu, walaupun hal yang begitu khawatir, rasa takut, tapi yang pasti satu kita ingat, yaitu firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, aku akan menyertai engkau, janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Luar biasa, Opung, Oma, Opa, kiranya Tuhan menguatkan di dalam kehidupan kita, dikuatkan iman, dikuatkan kesehatan kita, diberi kekuatan kita untuk pelayanan. Biarlah kebaktian lansia ini tetap di dalam lindungan Tuhan. Saya mau satu masukan di mana saya setiap hari memakan 1 lembar daun sirih yang saya kunyah, dan saya tidak suka ampasnya saya lepeh. Karena ahli botani mengatakan bahwa 10 manfaat khasiat dari daun sirih. Oleh karena itu, saya selalu memakai rebusan air sirih untuk sebagai antiseptik, dan sangat luar biasa. Kita tidak iritasi, karena kalau kita pakai hand sanitizer, kulit akan iritasi. Terpujilah Tuhan boleh memberikan kita tubuh pohon sirih yang begitu baik. Terima kasih, biarlah kita tetap dalam masa-masa sulit ini, dalam masa-masa pandemi ini kita kuat, karena bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Terima kasih. Shalom. Halo teman-teman anggota Komisi Lansia, apa kabar? Sehat-sehat kan? Kami di Sydney semuanya dalam keadaan sehat. Saat ini COVID-19 masih merajalela. Bukan saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Dalam keadaan seperti ini, marilah kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan menjadi resah, atau khawatir, atau takut, tapi tetaplah tenang. Dan serahkanlah masalah kita masing-masing kepada Tuhan. Ketika kita diharuskan untuk tinggal di rumah, maka inilah kesempatan yang baik untuk membina hubungan antar keluarga, baik hubungan suami istri maupun hubungan anak orang tua. Demikian pula mempererat hubungan dengan teman-teman melalui WA, telepon, dan lain-lain. Dan yang terpenting, kita bisa saling mendoakan. Terlepas dari kesibukan sehari-hari, kita jangan lupa untuk memperdalam pengetahuan Alkitab dan membaca atau mendengarkan renungan-renungan yang banyak kita jumpai di YouTube. Renungan tersebut memberikan inspirasi apa yang perlu kita lakukan setelah COVID-19 berakhir. Dengan demikian, mari kita meningkatkan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan.
Salam jumpa Bapak Ibu, Opa Oma tercinta. Saya hari ini sungguh senang dapat berjumpa dengan Opa Oma dalam kebaktian lansia GKI Delima hari ini. Meskipun kita berjumpa lewat layar, namun biarlah tidak mengurangi kerinduan kita dan kesungguhan kita untuk bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ada kekuatan dan pengharapan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Maha Pemurah, Allah penuh dengan kasih setia dan Allah yang terus hadir dan menyapa umatnya lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sungguh yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kebaktian lansia GKI Delima pada saat siang hari ini. Kami rindu Tuhan merasakan sapaan-Mu lewat firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita untuk merenungkan sebuah tema tetap berkarya, saya ambilkan dari Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 24. Surat Filipi pasalnya yang pertama ayat 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, mendapatkan kebenarannya, dan dilakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, pada awal bulan yang berjalan ini kita kembali dikejutkan dengan berpulangnya salah satu musisi terbaik Indonesia, Dionysius Prasetyo, atau yang lebih dikenal dengan nama Didi Kempot, telah berpulang. Seorang maestro musik campur sari, sebuah aliran musik tradisional di Indonesia yang begitu melegenda. Beliau meninggal di puncak ketenarannya, di mana penggemarnya bukan hanya dari kalangan bawah, pengamen jalanan, tunawisma ataupun tunanetra, tetapi juga kaum muda, bahkan para pejabat sampai petinggi istana. Pak Jokowi bahkan sampai ke mancanegara. Di Suriname, negeri Belanda, juga menjadi sebuah fenomena yang cukup menggembarkan dunia. Aksi atau konser amal di rumah aja adalah salah satu konser yang luar biasa fenomenal karena dilakukan secara live streaming dan donasi yang terkumpul adalah 7,6 miliar. Sebuah pencapaian yang fantastis di era fenomena corona. Itu adalah karya yang sangat luar biasa karena dananya disumbangkan untuk membantu pemerintah menangani penyebaran virus corona. Betapa luar biasanya karya manusia ketika mereka sungguh-sungguh penuh dengan dedikasi, ketekunan, dan totalitas dan juga ketulusan. Mereka memiliki karya yang menghasilkan dampak kehidupan yang lebih baik bagi sesamanya. Meskipun pada akhirnya kisah perjalanan Didi Kempot sungguh tidak dapat diduga. Tanggal 5 Mei 2020 yang lalu, Didi Kempot menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo karena serangan jantung. Sesuai dengan julukannya, Bapak Patah Hati, The Lords of Broken Heart, kepergian Didi Kempot meninggalkan luka yang menganga. Perasaan kehilangan yang sangat menyedihkan. Dalam bahasa Jawa hal ini diungkapkan dengan kata ambyar, yang artinya hancur berkeping-keping. Para penggemarnya, tua, muda, laki, perempuan, miskin, kaya, semua merasakan kesedihan karena kepergiannya. Perjalanan hidup Didi Kempot mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya hidup manusia yang tinggal di alam fana. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari masih diberikan kesempatan hidup di tengah dunia yang fana ini, teruslah berkarya apapun situasi dan keadaannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini kita bisa belajar bagaimana di tengah situasi kesulitan, keterbatasan, bahkan penderitaan hidup, Paulus tetap berusaha berkarya dan berguna bagi sesama. Meskipun Paulus sadar ketika dia mengakhiri hidupnya, ada sukacita kegembiraan karena dikumpulkan, mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Namun demikian, Paulus sadar
bahwa ketika dia masih diizinkan hidup, berarti ada karya yang harus dilakukan dan dikerjakan. Itulah yang menjadi pilihan Paulus. Dia lebih memilih taat di ayat yang ke-22 dan 24 tadi. Dia lebih memilih taat untuk hidup bertahan di dunia karena ada tugas yang harus dia kerjakan. Ada peran yang harus dia selesaikan. Paulus di dalam penjara, dia mau tetap menyapa jemaat di Filipi agar mereka, jemaat Filipi, di tengah segala kesulitan, tantangan dan penderitaan yang ada, mereka tetap bersuka cita seperti Paulus yang berada di penjara bahkan bisa terancam dihukum mati. Dia tetap bersuka cita dan bergembira sehingga dia tetap bisa melayani Tuhan, melayani jemaatnya. Apa resepnya? Apa rumusnya? Apa kuncinya sehingga Paulus bisa sedemikian rupa, Bapak Ibu? Berulang kali dalam beberapa surat Paulus menegaskan apa yang menjadi prinsip Paulus, yaitu karena kasih Kristus, pengorbanan Kristus. Itu yang melahirkan cinta Paulus kepada Kristus sehingga dia mau mendedikasikan hidupnya untuk melayani Kristus. Inilah komitmen dan ekspresi konkret dari cinta Paulus kepada Kristus, termasuk ketika dia dalam penjara sekalipun. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir kita bisa membayangkan bagaimana hidup di dalam penjara. Terbatas akses kehidupan sosialnya. Tidak bisa berjumpa dengan sanak keluarga. Makanan pun dibatasi. Kegiatan diatur, ditentukan. Penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan situasi ini seperti apa yang juga kita lakukan atau kita rasakan saat ini karena pandemik virus corona. Oleh sebab itu, kita juga bisa berada dalam situasi Paulus saat itu menurut saya. Artinya, mari kita belajar menjadi seperti Paulus. Ketika dia di penjara, Paulus tidak menjadi putus asa. Namun sebaliknya, ia tetap bersuka cita demi pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan hidupnya meskipun penuh dengan keterbatasan. Justru Paulus mau menggunakan kesempatan yang terbatas itu untuk tetap berguna, bermakna bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian Bapak, Ibu, Opa, Oma, Paulus telah memberikan teladan kepada kita untuk tidak mengeluh di tengah berbagai situasi hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Paulus memberikan teladan bagaimana ia tetap bekerja, menghasilkan karya, menghasilkan buah yang berguna, bermakna bagi sesama. Hidup yang dimiliki oleh Paulus ini sungguh-sungguh penuh arti. Lalu bagaimana kita belajar menjadi seperti Paulus di tengah fenomena pandemik virus corona saat ini? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan setidaknya Bapak, Ibu, Opa, Oma. Yang pertama, slogan di rumah aja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk tetap kita lakukan di era pandemi saat ini. Terutama bagi Opa, Oma yang sudah cukup lanjut usia, tentu kita tahu kita sangat rentan. Opa, Oma sangat riskan untuk gampang tertular. Dengan diam di rumah saja berarti kita berupaya memutus rantai penyebaran. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat diviralkan. Dengan kita di rumah aja, bahkan rebahan saja, tiduran saja, kita itu sedang menjadi pahlawan. Kenapa? Karena kita ikut memutus rantai penyebaran virus corona yang mematikan itu.
Yang kedua, Bapak Ibu, Opa Oma, apa yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah saja? Apakah kita benar hanya tiduran saja? Tidak. Ada banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Ketika kita bercengkerama dengan sukacita gembira dengan anggota keluarga yang lain, kita bisa saling mengenal lebih sungguh satu yang lain. Ada satu hal yang penting yang juga bisa kita lakukan, Bapak Ibu Oma, yaitu kita menjadi pendoa syafaat. Situasi di rumah aja memungkinkan kita untuk banyak berdoa. Dan saya membayangkan betapa sangat menguatkan, memberikan semangat ketika Bapak Ibu Oma di dalam persekutuannya mendoakan kami, para pelayan Tuhan, untuk mereka tetap diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk melayani di tengah situasi yang serba sulit saat ini. Saya juga membayangkan para dokter, para perawat yang didukung doa oleh Bapak Ibu Oma dari rumah. Saya yakin mereka pun beroleh semangat, memperoleh kekuatan untuk mereka dengan sungguh-sungguh melayani para korban virus corona yang harus diselamatkan. Jadi bersyukurlah Opa Oma, di tengah keterbatasan pun Bapak Ibu Opa Oma tetap bisa berkarya, memberi semangat, memberi kekuatan kepada para pelayan Tuhan, para dokter, para medis, dan tentunya juga harus doakan adalah bangsa dan negara kita. Dan terakhir Bapak Ibu Opa Oma, saya ajak untuk juga kita bisa lakukan mumpung masih ada kesempatan. Kalau Opa Oma bisa bertelepon, menyapa sahabat, menyapa teman, menyapa kerabat, lakukan itu. Tidak harus setiap hari, seminggu sekali pun cukup. Atau memang kalaupun terbatas, sebulan sekali juga tidak apa-apa. Ketika berbicara, saling menyapa, berbagi rasa, di sana memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, dan ketika diakhiri dengan doa bersama saling mendoakan, maka akan ada beroleh kekuatan karena kuasa Tuhan hadir dalam persekutuan lewat video call ataupun telepon itu. Bapak Saudara, saya merasakan betul dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dalam situasi ini saya sangat menjadi sering melakukan itu, dan ternyata saya sendiri bukan hanya senang melihat jemaat, tetapi saya juga mendapatkan kekuatan dalam perjumpaan-perjumpaan lewat telepon maupun lewat video call itu. Biarlah Bapak Saudara ini menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap berkarya di tengah segala keterbatasan yang ada. Sebagai penutup, Bapak Ibu Opa Oma, bisa dilihat dalam layar itu pesan terakhir dari Didi Kempot yang dijuluki sebagai Bapak Ambyar. Figur ini telah menginspirasi bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas dari patah hati dan kekecewaan. Namun kita harus bisa berdamai dengan luka supaya tetap bisa berkarya dan berguna bagi sesama. Inilah warisan yang perlu diingat, bahwa hidup itu memang sementara, penuh derita dan air mata. Namun jangan sampai larut apalagi terpuruk di dalamnya. Teruslah berkarya selagi masih ada tenaga dan kesempatan. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Dalam susah dan sengsara, angin ribut menderu. Jangan takut dan gelisah, ada Yesus sobatku. Yesus sobat yang setia, jalan hidup yang benar. Marilah datang pada
Bapak, Ibu, Oma-oma, dan Opa yang saya kasihi, mari kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita pada hari ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini boleh bersama-sama kembali berhimpun, bersekutu. Kami warga lansia GKI Delima, baik anggota maupun simpatisan, boleh dipersekutukan dalam kebaktian lansia dengan tema tetap berkarya. Ajarlah kami dan mampukanlah kami Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada, baik keterbatasan diri kami, keterbatasan situasi saat ini. Kami terus dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan, memberikan perhatian, memberikan dukungan, memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kami, juga bagi orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Para dokter, suster, perawat yang menolong para korban virus corona, pemerintah yang terus mengupayakan pemulihan krisis karena virus corona ini. Tuhan berikan mereka senantiasa kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, di tempat kami berhimpun bersama GKI Delima. Tuhan menolong para pengerja, baik pendeta, baik juga para pembina, untuk mereka bersinergi bersama para penatua dan seluruh aktivis untuk saling menopang, menguatkan, bersama-sama tetap wujudkan pelayanan Tuhan bagi jemaat-Mu, untuk mereka terus boleh merasakan jamahan Tuhan, merasakan sapaan Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan beroleh kekuatan dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan yang ada, untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Liana Secahusada, Ibu Silvia Intan, Ibu Diana Wati Handoyo, Ibu Maria Bambang, Ibu Triposa, Ibu Heti, Ibu Titin Niati, Ibu Sumihar, Bapak Sugono Mahargono, Bapak Raja Manalu, Bapak Sutanto Harto, Ibu Nani Pangestu, Bapak Triharjat, Bapak Imawan, Ibu Lani Setiawan, Bapak Coni Tamba, Bapak Kurnia, Bapak Heri Chandra, dan Ibu beberapa orang yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan, Engkau terus hadir dalam kehidupan mereka. Kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, tetap mereka alami merasakan, terutama melalui orang-orang yang merawat mereka, yang mendampingi mereka. Tuhan, tambahkan kasih dan sukacita yang daripada Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan kami berbahagia bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei. Ada Ibu Gabriela Hasanah, Bapak Imawan, Ibu Liana Secahusada, Bapak Milmanorek, Ibu Sri Handayati, Ibu Dianawati Handoyo, Ibu Kun Kurnia, Ibu Li Willy, Bapak Marjus Kurniadi, Ibu Ana Susanti, Bapak Heru, Ibu Yeni Aulia, Ibu Diah Edi, Ibu Liskina Rianti, Ibu Katarina Hartono, Bapak Sugono Mahargono, Bapak Sutanto Harto, Ibu Susi Rusli, Ibu Ivon Dewi Rasyat, Ibu Estianingsih Budi Santoso, Bapak Hans. Biarlah mereka senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, terutama bersama orang-orang yang mereka cintai dan orang-orang yang mereka kasihi. Mampukan mereka Tuhan tetap bersukacita dan terus melanjutkan karya kehidupan dalam keseharian mereka. Terima kasih Tuhan untuk terselenggaranya kebaktian hari ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah mempersiapkan, yang Tuhan pakai untuk mewujudkan pelayanan kebaktian online lansia saat ini, agar karya pelayanan mereka terus menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan dimanapun berada. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dengan segala tugas dan peran kami. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan doa syafaat, sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah semua yang sudah kita dapatkan dalam ibadah online ini menolong kita untuk tetap bersukacita, tetap semangat, dan tetap berkarya. Kita akan bersama menyanyikan Bapa Terima Kasih. Halo semua, Bapak Ibu, Om, Tante, Oma, Opa yang ada di rumah. Senang sekali ya kita bisa bertemu. Saya berharap semua dalam keadaan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk beraktivitas walaupun dari rumah masing-masing. Nah, saya dari sini dan Om, Tante, Bapak Ibu, Oma, Opa dari rumah masing-masing, dan saya yakin serta percaya aktivitas yang akan kita kerjakan bersama-sama bisa dilakukan oleh semuanya di rumah. Nah, apa yang akan mau kita lakukan saat ini? Yaitu kita akan membuat masker atau topeng. Nah, mengapa kita membuat masker atau topeng? Terinspirasi kalau saat ini dalam kondisi sekarang ini kita harus membutuhkan atau menggunakan masker waktu melakukan aktivitas atau keluar rumah. Dan tentu saja masker yang akan kita buat nanti tentu akan dimodifikasi sedemikian rupa dengan kreativitas kita masing-masing, yang tentu saja bisa juga akan kita sempurnakan untuk bisa melindungi tubuh kita, melindungi diri kita, ataupun hanya sebagai sebuah kreativitas semata. Yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, untuk membuat masker atau topeng, apa saja yang kita butuhkan? Yaitu kita membutuhkan kertas. Boleh mempergunakan kertas yang ada di sekitar kita yang mungkin sudah tidak terpakai. Nah, ini saya menggunakan kertas bekas kardus atau apapun itu. Lalu kemudian
kertas-kertas lain yang mungkin juga bisa dipergunakan kalau ada di rumah, yaitu kertas-kertas seperti ini. Berikutnya, alat yang juga dibutuhkan adalah kita membutuhkan gunting, cutter, lem, juga kita membutuhkan plastik. Nah, bagaimana cara membuatnya, Bapak Ibu, Om Tante, dan Oma Opa? Cara membuatnya adalah kertas yang sudah kita sediakan ini, kita buat dalam bentuk menjadi seperti demikian. Nah, kita gunting jadi bentuk seperti ini, ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, lalu kita ambil plastik bening, lalu kita bagian dalamnya kita kasihkan plastik, maka dia sudah menjadi seperti ini untuk bisa menutupi, ya. Nah, ini sudah jadi. Tinggal bagaimana cara menghiasnya dan membuat kreativitas yang lain. Kita ambil lagi kertas lain, mungkin kertas yang bekas majalah juga bisa, lalu kita buat seperti demikian. Nah, ini untuk menjadi variasinya, ya. Nah, saya sudah buatkan seperti ini. Bapak Ibu, Om Tante, dan Oma Opa bisa membuat kreasi yang lain bentuknya, ya. Yang penting ini 3 ini hanya untuk menjadi kreativitas atau variasi. Nah, seperti ini. Jadi potongan-potongan tadi ditempelkan, dipadukan atau ditempatkan di ini. Maka sudah jadi topeng atau masker kita. Walaupun memang belum menutupi secara sempurna hidung, itu juga akan menjadi variasi kita nanti bisa melakukannya atau menyempurnakannya. Yang penting topengnya sudah jadi. Selain untuk hiasan, Bapak Ibu, Om Tante, dan Oma Opa, kalau di rumah punya kain-kain semacam ini, bisa dipergunakan juga untuk variasi. Variasi, atau kalau punya manik-manik, ya manik-manik semacam ini pun juga bisa dipergunakan dengan cara manik-manik ini ditempelkan ke topeng menjadi sebuah hiasan. Oh iya, saya lupa, untuk pengikatnya Om Tante, Bapak Ibu, dan Oma Opa bisa disediakan juga talinya untuk pengikat, atau juga Pak bisa menggunakan pita untuk tali pengikat pinggir. Nah, dari semua yang sudah kita lakukan, maka kita bisa membuat masker atau topeng semacam ini. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu dengan kreativitasnya bisa membuat dalam bentuk yang lain. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana contoh cara membuatnya, dan sudah ada di saya hasil yang sudah jadi. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu, Om Tante, dan Oma Opa silakan melakukannya di rumah. Gunakan waktu dan kalau bisa mengerjakan sendiri, ya, dicoba saja. Nah, hasilnya nanti kalau sudah jadi, tolong difoto bersama Om dan Tante, lalu kirimkan ke nama dan nomor HP yang ada di bawah ini ke pengurus Lansia GKI Dalima, paling lambat hari Minggu 17 Mei jam 12 siang. Nanti hasilnya siapa yang paling indah, paling unik, ya paling-paling lah gitu ya, akan mendapat hadiah dan akan diumumkan, akan diberitahukan siapa yang akan berhak mendapatkannya. Ditunggu saja, ya. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa, silakan melakukannya, gunakan waktu sebaik mungkin dan semoga berhasil.
Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan berkati kita semua. Setiap